Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penggolongan sel. Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa berdasarkan ada tidaknya membran inti, maka sel itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti sel. Pada sel prokariotik maka asam nukleatnya yaitu DNA-nya itu tersebar di sitoplasmanya karena dia tidak memiliki membran inti. Sedangkan pada sel eukariotik memiliki membran inti sel sehingga DNA atau asam nukleatnya itu terorganisir di dalam inti sel, tidak bercampur dengan sitoplasma. Karena sel terbagi menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik, maka otomatis makhluk hidup juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu makhluk hidup prokariotik dan makhluk hidup eukariotik. Makhluk hidup prokariotik itu contohnya adalah makhluk hidup bakteri ya. Jadi bakteri itu nantinya akan dibedakan menjadi dua lagi, yaitu eubakteria dan archaebacteria. Di slide selanjutnya nanti dijelaskan. Sedangkan makhluk hidup eukariotik contohnya adalah sel hewan, sel tumbuhan, sel fungi atau sel jamur dan sel protista. Di situ ada alga dan ada protozoa. Ini adalah ancestral dari prokariotik. Ancestral itu nenek moyangnya ya. Jadi prokariotik itu terdiri atas archaebacteria dan eubakteria. Archaebacteria itu merupakan kumpulan dari bakteria yang dapat hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Jadi ada bakteri yang biasa hidup di kandungan sulfur yang tinggi, kemudian ada bakteri yang bisa hidup dalam kondisi yang kadar garamnya tinggi, kemudian ada juga bakteri yang bisa hidup dalam kondisi yang zat metannya itu tinggi ya. Kemudian untuk yang eubakteria, nah itu adalah kelompok golongan bakteri pada umumnya, kelompok bakteri biasa ya. Di situ ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif, ada cyanobacteria, ada bakteri spiroset ya, dan sebagainya. Nah ini adalah diagramnya ya antara perbedaan bakteri archaebacteria dan eubakteria. Dari gambar kita bisa melihat bahwa berdasarkan ukurannya maka sel prokariot dengan sel eukariot itu juga sangat jauh berbeda ya. Jadi kalau yang di bagian atas ya, prokariot itu hanya berbentuk bulat kecil ya. Kalau sel eukariot bentuknya itu agak besar ya. Jadi perbandingannya jauh sekali. Nah, yang di bawah ini adalah contoh dari sel prokariot ya. Di sini diwakili oleh sel bakteri yang sebelah kanan, sedangkan yang sebelah kiri itu merupakan sel eukariot ya. Di sini diwakili oleh sel hewan. Nah, kedua sel ini ya, sel prokariot dan sel eukariot ini memiliki bagian sel yang sama ya. Jadi dia itu sama-sama memiliki nukleus ya. Jadi sama-sama memiliki asam nukleat. Kalau pada sel eukariot itu disebut sebagai inti sel atau nukleus ya. Kalau pada sel prokariot itu disebut sebagai nukleoid. Jadi hanya menyerupai inti sel. Karena apa? Karena asam nukleatnya itu tidak dilindungi oleh membran inti. Jadi asam nukleatnya itu tersebar di dalam sitoplasma ya. Jadi disebut nukleoid, hanya menyerupai inti. Nah, bagian sel yang kedua itu sama-sama memiliki sitoplasma ya. Jadi baik di sel prokariot atau di sel eukariot dua-duanya sama memiliki sitoplasma. Nah, bagian yang ketiga itu dua-duanya sama memiliki membran sel sebagai pelindung luarnya ya. Yang keempat sama-sama memiliki organel-organel sel ya. Jadi keduanya sama-sama memiliki organel yang berfungsi untuk kehidupan sel itu sendiri. Sedangkan perbedaannya, kalau pada sel prokariot ya, dia tidak memiliki membran inti, sedangkan pada sel eukariot dia memiliki membran inti sel. Kemudian kalau pada sel prokariot dia itu memiliki dinding
yang letaknya di sebelah luar dari membran sel ya, biasa disebut sebagai dinding sel. Sedangkan kalau pada sel eukariot misalnya manusia dan hewan, dia tidak memiliki dinding sel ya. Ini adalah rangkuman dari penjelasan yang barusan sudah saya jelaskan. Jadi sel prokariot itu selnya tidak memiliki membran inti sel ya. Karena tidak memiliki membran inti sel, maka struktur DNA-nya itu membentuk nukleoid, hanya menyerupai inti sel. Kenapa? Karena DNA-nya itu tersebar di sitoplasma. Kemudian yang ketiga, pada umumnya itu membran selnya dilindungi oleh dinding bagian luar. Nah, dinding ini biasa disebut sebagai kapsul. Sekarang kita bahas terkait dengan struktur sel prokariot ya. Jadi struktur sel prokariot itu dibedakan menjadi 3 bagian penting. Yang pertama itu ada yang namanya struktur eksternal yang letaknya di bagian paling luar, kemudian ada struktur dinding sel di bagian tengah, kemudian ada yang namanya struktur internal yaitu di bagian dalam sel. Nah, struktur internal sel itu terdiri atas flagella, kemudian ada villi, ada kapsul atau lapisan lendir. Flagella itu yang bentuknya memanjang ya, seperti cambuk. Jumlahnya itu biasanya kalau pada gambar ini jumlahnya ini yang satu yang berwarna coklat ini ya. Kemudian yang kedua itu ada villi. Nah, villi ini yang bentuknya seperti rambut-rambut pendek ya, ini adalah villi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya kapsul atau lapisan lendir. Letaknya itu di bagian luar dari dinding sel. Kalau pada gambar ini yang diberi warna kuning ya, lapisan warna kuning paling luar itu adalah kapsul atau lapisan lendir. Nah, untuk struktur dinding sel itu dibedakan merupakan struktur yang berada di antara struktur eksternal, kapsul atau lapisan lendir, dan struktur internal yaitu membran sel ya, yang warna abu-abu itu adalah membran sel. Sedangkan dinding sel itu yang warnanya hijau ya, yang ada di tengah-tengah. Nah, struktur dinding sel inilah yang nantinya akan membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, selanjutnya adalah struktur internal. Struktur internal itu dimulai dari membran sel yang warnanya abu-abu, kemudian ada sitoplasma dan organel-organel sel ya, yang merupakan cairan dan organel-organel yang ada di dalamnya, dan juga ada materi genetik yang tersebar di sitoplasma ya. Di sini adalah DNA. Sekarang kita bahas tentang villi atau fimbre ya. Jadi villi itu merupakan rambut-rambut yang letaknya di bagian paling luar dari bagian eksternal sel bakteri. Nah, bentuknya adalah pendek dan kaku. Penyusun dari villi atau fimbre ini adalah protein. Proteinnya disebut sebagai protein villin. Nah, berdasarkan fungsinya, maka villi itu dibedakan menjadi 2 macam ya. Ada villi biasa sama ada seks villi. Kalau villi biasa itu fungsinya adalah untuk perlekatan ya, untuk melekat antara bakteri satu dengan bakteri lainnya, untuk melekatkan bakteri dengan makanannya, untuk melekatkan bakteri dengan hostnya. Itu adalah fungsi dari villi biasa. Sedangkan villi seks itu berfungsi ketika terjadi proses reproduksi seksual pada bakteri. Nah, ini biasanya terjadi pada peristiwa konjugasi. Jadi, reproduksi sel itu salah satu caranya ya, reproduksi sel bakteri salah satu caranya adalah dengan proses konjugasi. Nah, pada saat konjugasi inilah seks villi dibutuhkan ya, untuk mentransferkan asam nukleat dari bakteri satu ke bakteri yang lainnya, itu dengan bantuan seks villi ini. Setelah villi, kita sekarang bahas ke flagella. Jadi flagella itu merupakan struktur eksternal kedua setelah villi ya. Nah, flagella ini fungsinya adalah sebagai alat gerak pada bakteri. Berdasarkan jumlahnya pada bakteri, maka flagella itu dibedakan menjadi 4 macam ya. Yang pertama itu ada monotrik. Kalau flagellanya jumlahnya hanya 1.
Kemudian ada low food trick. Kalau jumlahnya ada banyak tetapi hanya ada di satu sisi sel bakteri. Kemudian yang ketiga ada yang namanya amfitrik. Kalau letaknya itu ada di bagian dua sisi sel ya, sebelah kanan ya dan sebelah kiri selnya ya, jadi ada di dua kutub yang berlawanan, entah itu jumlahnya masing-masing satu atau jumlahnya masing-masing lebih dari satu. Jika letaknya di dua bagian sel maka itu disebut sebagai di dua sisi sel maka itu disebut sebagai amfitrik. Nah, yang selanjutnya adalah peritrik. Nah, disebut peritrik jika flagelanya itu tersebar di seluruh permukaan sel bakteri. Untuk bahan penyusunnya, flagela ini tersusun atas protein juga. Nama proteinnya adalah protein flagellin. Nah, ukuran dari flagela itu biasanya sangat panjang sekali. Jadi biasanya beberapa kali dari ukuran sel bakteri. Nah, ini adalah ukuran dari flagela bakteri ya. Jadi di sini dijelaskan kalau flagela umumnya itu beberapa kali ukuran dari sel ya. Tetapi biasanya diameternya itu sangat pendek. Jadi flagela itu bentuknya langsing dan memanjang. Nah, tidak semua bakteri itu ternyata memiliki flagela. Jadi hanya bakteri yang bentuknya spiral atau batang saja yang punya flagela. Sedangkan bakteri yang bentuknya bulat itu biasanya jarang memiliki flagela. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kedudukan flagela dan villi pada sel itu bagaimana? Jadi, flagel dan villi ini menancapnya pada bagian sel yang sebelah mana gitu. Nah, dari gambar di sini dapat kita lihat ya, kalau flagela itu ternyata menempelnya pada bagian membran sel ya. Ini bisa dilihat di gambar, flagela itu yang warnanya pink. Nah, di sini dapat dilihat kan ya, dia itu menempelnya pada bagian membran sel ya. Yang warna kuning bagian dalam ini adalah membran sel. Nah, sedangkan villi itu menempelnya pada lapisan dinding sel ya. Jadi pada lapisan warna kuning yang di sebelah luar. Nah, oleh sebab itu jika ada gangguan dari luar, maka villi itu biasanya mudah copot, mudah rontok. Berbeda dengan flagela. Hal ini karena apa? Karena lokasi penempelannya flagela itu menancap lebih dalam dibandingkan dengan lokasi menancapnya villi. Ya, sekarang sudah tahu ya bedanya menancapnya flagela sama villi. Kalau flagela menempelnya di bagian membran sel bakteri, kalau villi menempelnya di bagian dinding sel bakteri. Inilah sebabnya yang menyebabkan flagela itu biasanya lebih keberadaannya itu tetap eksis ya dibandingkan si villi ini tadi yang mudah copot. Ini juga adalah gambar dari kedudukan villi dan flagel ya. Di sini juga dapat dilihat kalau flagel itu menempelnya di bagian luar ya, di bagian kapsulnya, sedangkan flagel itu menempelnya lebih ke dalam, yaitu munculnya dari bagian membran sel. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kapsul atau lapisan lendir. Jadi kapsul atau lapisan lendir ini merupakan bagian terluar dari sel bakteri ya. Nah, kapsul dan lendir itu sebenarnya hampir sama. Bedanya kalau dia sifatnya kaku dan terorganisir itu disebut sebagai kapsul. Kalau dia sifatnya lembek ya, tidak terorganisir itu disebut sebagai lapisan lendir. Nah, kalau pada gambar yang sebelah kanan ini kita bisa lihat kalau yang A ini adalah lapisan lendir, kalau yang B yang di bawahnya itu adalah lapisan kapsul. Nah, apa sih yang membedakan kenapa kok kapsul bisa lebih kaku, lebih terorganisir sementara lapisan lendir itu kok lebih lembek, tidak terorganisir? Nah, hal ini disebabkan karena kalau kapsul itu tersusun atas glikogen dan protein ya, sehingga dia memang lebih kaku dan lebih terorganisir ya strukturnya. Sedangkan lapisan lendir atau istilah lainnya namanya slime layer, dia itu tersusunnya atas gula, polisakarida dan juga air, sehingga dia lebih larut dalam air sifatnya. Nah, kalau pada gambar ini dapat dilihat ya, ini adalah pengamatan di bawah mikroskop.
Nah, di sini dapat kita lihat yang warna kecil-kecil seperti jarum. Nah, ini adalah sel bakterinya. Sedangkan yang warna bening di sekitarnya, yang mengelilinginya, itu adalah lapisan lendirnya. Jadi kalau diamati di bawah mikroskop ya, dengan pewarnaan kita akan bisa tahu kalau ternyata memunculkan gambar yang seperti ini berarti bakterinya itu memiliki lapisan kapsul. Ya, perlu diingat kalau tidak semua bakteri itu memiliki lapisan kapsul atau lapisan lendir ya. Jadi hanya bakteri-bakteri tertentu saja. Nah, fungsinya apa sih lapisan kapsul atau lapisan lendir itu? Jadi fungsinya yang pertama untuk pelekatan bakteri pada permukaan. Entah itu melekatkan bakteri dengan bakteri yang lainnya, melekatkan bakteri dengan makanannya, atau melekatkan bakteri dengan hostnya ya. Yang kedua, mencegah kekeringan karena baik bahan penyusunnya itu juga terdiri dari air ya. Bedanya kalau yang lapisan lendir jumlah airnya lebih banyak. Kemudian yang ketiga sebagai reservoir makanan. Jadi kalau ada makanan, maka makanannya itu nantinya akan menempel di balik lapisan kapsul dan lapisan lendir itu. Nah, yang keempat mencegah penempelan dan lisis oleh bakteriofag ya. Jadi kalau sel bakteri ini masuk menginvasi sel manusia, sel tubuh manusia, maka sel darah putih itu nanti bisa tertangkap oleh si lapisan kapsul dan lapisan lendir ini. Jadi fungsinya adalah untuk menangkap kalau ada sel darah putih yang nantinya akan merusak atau membunuh sel bakteri yang masuk. Nah, yang kelima, mencegah dari serangan sel darah putih pada tubuh mamalia sehingga meningkatkan keberhasilan infeksi. Nah, ini hampir sama dengan yang nomor 4 ya. Jadi kalau sel darah putih yang mau memakan sel bakteri ini sudah menempel duluan, otomatis kan sel darah putihnya kehilangan kemampuan untuk membunuh si sel bakteri yang masuk. Otomatis dia akan mudah escape ya dari pertahanan sel darah putih kita sehingga dia lebih mudah untuk menginfeksi. Sekarang kita akan bahas terkait dengan dinding sel bakteri. Jadi dinding sel bakteri itu letaknya di antara lapisan kapsul dan membran sel bakteri. Jadi letaknya itu ada di tengah-tengah. Nah, fungsinya itu untuk apa? Yang pertama, fungsinya untuk mempertahankan morfologi sel. Jadi dinding sel ini berfungsi untuk memberi bentuk atau struktur sel. Kemudian yang kedua, fungsi dinding sel pada bakteri adalah ikut mengatur pertukaran zat dari dalam dan keluar sel. Jadi ketika ada zat yang dari dalam mau dikeluarkan dan zat dari luar mau dimasukkan, maka harus melewati si dinding sel ini tadi dulu ya. Nah, yang ketiga, dinding sel itu berperan dalam perkembangbiakan sel. Jadi sel bakteri ini nantinya itu reproduksinya dengan cara membelah diri. Jadi dari satu sel akan membelah menjadi 2 sel. Nah, sebelum terjadi pembelahan, sel bakteri, sel indukannya itu nantinya akan mengalami pemanjangan terlebih dahulu. Nah, ketika terjadi proses pemanjangan, otomatis ini juga terkait dengan proses pemanjangan dinding selnya. Setelah memanjang, nanti si dinding selnya itu akan mengalami invaginasi ke dalam, sehingga sel bakteri yang awalnya satu dengan bentuk yang memanjang itu nantinya akan membelah menjadi 2 sel anakan yang bentuknya hampir sama dengan sel induk. Nah, berdasarkan lapisan dinding pada sel bakteri, maka sel bakteri itu dibedakan menjadi 2 macam ya. Ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan dinding sel pada bakteri gram positif. Jadi kalau pada dinding sel pada bakteri gram positif itu dinding selnya itu sebagian besar tersusun atas zat yang namanya peptidoglikan.
Di sebelah kanan gambar itu dapat kita lihat kalau peptidoglikan itu adalah yang warnanya merah ya, lapisannya itu tebal sekali. Nah, peptidoglikan ini terdiri atas N-asetilglukosamin, N-asetilmuramik ya. Fungsinya peptidoglikan apa? Memberi kekuatan dinding sel. Jadi supaya dinding sel bakteri itu tampak kuat, kokoh, itu karena peptidoglikan ini. Nah, yang kedua, dinding sel bakteri itu tersusun atas asam tekoat. Ya, asam tekoat ini fungsinya sebagai antigenik. Oleh sebab itu, bakteri gram positif dia itu lebih tidak tahan jika menginfeksi manusia karena dia itu punya antigen yang mudah dikenali oleh antibodi pada sel manusia ya, dan juga dia itu memiliki antigenik terhadap penisilin ya. Penisilin itu adalah antibiotik. Nah, selain itu dinding sel gram positif itu juga tersusun atas lipid, tapi lipidnya sedikit sekali ya, yaitu 1-4%. Sekarang kita akan bahas terkait dinding sel bakteri gram negatif. Jadi dinding sel bakteri gram negatif itu berbeda dengan dinding sel bakteri gram positif. Pada dinding sel gram negatif, peptidoglikannya itu tipis sekali ya. Sebelah kanan di gambar itu dapat kita lihat yang warna merah, lapisan warna merah itu adalah peptidoglikan. Gambar yang sebelah atas ini ya. Nah, setelah lapisan peptidoglikan itu ada lapisan lagi di bagian luarnya, disebut sebagai membran luar ya. Nah, membran luar itu tersusun dari apa saja? Tersusun dari lipoprotein, kemudian tersusun atas phospholipid bilayer. Jadi lapisan lipid fosfat dua lapis ya. Kemudian ada yang namanya LPS. LPS itu kepanjangannya lipopolisakarida. Fungsinya LPS itu adalah sebagai endotoksin ya. Toksin itu racun ya. Ini adalah struktur dinding sel bakteri gram negatif. Nah, karena adanya LPS atau endotoksin inilah, maka sebagian besar bakteri gram negatif itu adalah bakteri patogen, meskipun tidak semuanya ya. Jadi sebagian besar memang bakteri gram negatif itu adalah bakteri patogen karena di bagian struktur selnya itu sendiri sudah ada endotoksinnya. Sedangkan bakteri gram positif itu sebagian besar itu non patogen, tetapi memang ada juga bakteri gram positif yang sifatnya patogen. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi, kalau pada bakteri gram positif maka peptidoglikannya itu tebal sekali, jadi hampir separuhnya 40-50%. Sedangkan pada bakteri gram negatif peptidoglikannya itu tipis ya, hanya 20% saja. Kemudian kalau pada bakteri gram positif itu ada yang namanya asam tekoat ya, yang fungsinya tadi sebagai antigen. Sedangkan kalau pada bakteri gram negatif dia itu tidak terdapat asam tekoat. Kemudian untuk lapisan lipopolisacaridanya LPS-nya pada gram positif itu tidak ada, sedangkan pada gram negatif itu ada ya. LPS itu atau lipopolisakarida itu nama lainnya adalah endotoksin. Kemudian untuk lapisan protein dan lipid pada gram positif itu dia lebih sedikit, sedangkan pada bakteri gram negatif itu protein dan lipidnya itu jauh lebih banyak. Nah, ketika diwarnai oleh pewarnaan gram, maka bakteri gram positif itu akan terwarnai ungu dan warna biru. Sedangkan bakteri yang gram negatif itu akan terwarnai warna merah. Nah, alasannya kenapa kok yang gram positif warnanya ungu atau biru, sedangkan yang bakteri gram negatif warnanya merah, nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Ini adalah gambar perbedaan antara dinding sel gram positif dan dinding sel gram negatif ya. Dari lapisan
membran selnya ya. Di paling bawah ini adalah lapisan membran sel. Jadi setelah membran sel, kalau pada bakteri gram positif itu langsung ada peptidoglikan yang tebal sekali. Di antara peptidoglikan ini ada yang namanya asam tekoat ya. Sedangkan pada bakteri gram negatif ya, gambar yang sebelah kanan ini, setelah membran sel itu ada lapisan yang namanya peptidoglikan yang tipis ya. Setelah lapisan peptidoglikan yang tipis, ini ada lagi struktur tambahan namanya membran luar ya, yang tersusun dari apa saja? Ada lipopolisakarida sama ada fosfolipid bilayer. Ini juga adalah gambar perbedaannya ya antara gram positif yang sebelah kiri dan gram negatif yang sebelah kanan. Jadi setelah membran sel pada gram positif itu langsung ada peptidoglikan. Di antara peptidoglikan itu ada yang namanya asam tekoat ya. Sedangkan kalau pada membran sel kalau pada gram negatif setelah membran sel itu peptidoglikannya tipis yang warna coklat ini. Kemudian di atasnya itu lagi ada yang namanya membran luar ya. Nah, pada gram negatif itu tidak ditemukan asam tekoat ya, berbeda dengan gram positif. Selanjutnya kita akan bahas tentang membran sitoplasma atau biasa disebut sebagai membran sel ya. Membran sel ini letaknya adalah di sebelah dalam dari dinding sel bakteri. Fungsinya adalah untuk mengatur keluar dan masuknya zat dari dan ke dalam sel. Nah, sifatnya membran sel ini adalah semi permeabel, artinya tidak semua zat itu bisa masuk dan keluar dari sel. Jadi hanya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk dan keluar sel. Nah, ketika zat itu masuk ke dalam atau keluar dari sel, maka dia harus melewati membran sel ini. Nah, ini juga berlaku terkait dengan proses transport yang biasa kita kenal ya. Jadi ada transport aktif sama ada transport pasif. Bedanya adalah kalau transport aktif dia itu memerlukan energi. Kalau transport pasif itu adalah proses transportasi suatu zat yang tidak memerlukan energi karena biasanya bergeraknya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, kalau transport pasif yang melalui membran sitoplasma ini biasanya itu disebut sebagai proses osmosis ya. Jadi osmosis itu adalah proses pergerakan suatu cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui suatu membran, itu disebut sebagai osmosis. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari sitoplasma sebagai tempat inisiasi sintesis dinding sel. Sudah saya jelaskan tadi terkait dengan proses pembelahan dari sel bakteri. Jadi ketika sel mau membelah maka selnya itu akan memanjang ya. Nah, ketika memanjang selain dinding sel yang bertambah panjang, ternyata membran sel pun juga akan mengalami pertambahan ya. Nah, ketika si dinding sel itu mengalami invaginasi ke dalam ya untuk membelah, maka membran sel pun juga ikut membelah ya. Nanti akan dijelaskan bagian dari membran sel yang mengalami invaginasi ketika sel bakteri itu akan membelah. Selanjutnya adalah berfungsi untuk memproteksi terhadap antibiotik metal toksik. Jadi fungsinya membran sel adalah sebagai pelindung. Nah, komposisi membran sel pada sel bakteri adalah lipid bilayer. Jadi tersusun atas dua lapis lemak. Nah, dapat dilihat ya di gambar sebelah kanan, kalau lapisan lipidnya itu tersusun atas lapisan atas dan lapisan bawah. Kalau kita lihat itu seperti roti terang bulan yang sedang ditangkupkan ya. Jadi di atas itu adalah lipid atau lemak, yang di bawah itu juga lipid atau lemak. Nah, di penjelasan sebelumnya sudah saya sebutkan kalau penyusun dari sel itu ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Nah, protein, lemak, karbohidrat itu merupakan beberapa komponen penyusun dari membran sel pada bakteri ini ya. Ini bisa dilihat kalau di situ ada lipid. Nah, lipid itu merupakan lemak. Kolesterol itu juga lemak. Di situ juga ada protein.
Kemudian di situ juga ada glikoprotein. Glikoprotein itu merupakan gabungan antara glukosa, karbohidrat dengan protein. Kemudian ada glikolipid. Glikolipid itu merupakan gabungan antara glukosa dengan lipid atau lemak. Ya, jadi sesuai ya dengan penjelasan saya yang kemarin, kalau ternyata memang penyusun dari sel makhluk hidup itu ada kandungan karbohidrat, kandungan lemaknya, kandungan proteinnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang sitoplasma. Jadi sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel ya. Jadi lokasinya berada di dalam setelah membran sel. Nah, sitoplasma ini sebagian besar penyusunnya tersusun atas air ya. Jadi sekitar 80% komposisi dari sitoplasma itu adalah air. Di sitoplasma ini merupakan tempat terjadinya seluruh aktivitas sel ya. Jadi proses respirasi sel, proses transportasi, kemudian proses sintesis protein, semuanya terjadi di sitoplasma sini ya. Jadi sitoplasma merupakan tempat terjadinya seluruh aktivitas sel. Nah, sitoplasma ini sebagian besar selain air juga tersusun atas protein-protein ya. Protein ini ternyata sangat rentan sekali terhadap alkohol ya. Jadi sitoplasma ini dapat dirusak oleh alkohol. Kalau ada alkohol ya, misalnya bakteri, biasanya bakteri itu kan untuk membunuhnya dengan menggunakan alkohol ya 70%. Nah, efeknya apa pada bakteri? Maka efeknya protein yang ada di dalam sitoplasma itu akan mengalami denaturasi, sehingga proteinnya itu akan menggumpal. Proses metabolisme yang melibatkan protein, misalnya enzim, itu juga akan terhambat. Nah, oleh sebab itu alkohol dijadikan sebagai salah satu agen untuk membunuh bakteri. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau pada saat proses pembelahan sel itu selain dinding sel juga terlibat adalah membran sel. Nah, di gambar itu dapat kita lihat ya, invaginasi ke arah dalam dari membran sel itu disebut sebagai mesosom ya. Jadi mesosom inilah yang merupakan tempat inisiasi pertama kali proses pembelahan sel bakteri yang awalnya satu berubah menjadi 2 sel bakteri anakan yang sama persis dengan sel induknya. Nah, terkait dengan fungsi sitoplasma, selain sebagai tempat terjadinya seluruh aktivitas sel, fungsi lainnya adalah untuk transport aktif. Jadi sitoplasma itu merupakan cairan yang cenderung bergerak. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk mengedarkan zat-zat makanan yang ada di dalam sitoplasma. Jadi untuk mengedarkan makanan dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Fungsi sitoplasma selanjutnya adalah terkait dengan proses pewarnaan. Jadi ketika kita nantinya melakukan percobaan di laboratorium ya, maka sitoplasma inilah yang akan menjadi salah satu target ketika pewarnaan ya. Kita akan mewarnai sitoplasma karena apa? Karena bakteri itu cenderung tidak berwarna atau transparan, sehingga kalau dilihat dengan mata telanjang biasa itu akan menyulitkan, sehingga diperlukanlah proses pewarnaan. Nah, ketika diwarnai maka yang terwarnai itu adalah sitoplasmanya. Oleh sebab itu sitoplasma merupakan salah satu target untuk proses pewarnaan. Selanjutnya adalah target beberapa antibiotik. Jadi beberapa antibiotik ya, itu cara kerjanya adalah dengan melumpuhkan ya beberapa senyawa-senyawa yang ada di dalam sitoplasma ini. Ya, oleh sebab itu maka maka sitoplasma itu juga bisa dijadikan
target untuk antibiotik. Jadi misalnya ya, suatu peneliti menemukan suatu obat. Nah, obat ini nantinya akan membunuh bakteri itu, ingin melumpuhkan bagian apanya? Apakah melumpuhkan sitoplasmanya, atau melumpuhkan inti selnya, atau mendenaturasi proteinnya dan sebagainya. Nah, sitoplasma inilah yang kadang-kadang menjadi sasaran atau target utama para peneliti ketika mengujikan suatu obat yang baru ditemukan. Benda yang ada di dalam sitoplasma yang pertama itu adalah asam nukleat ya. Jadi asam nukleat itu merupakan materi genetik pada sel bakteri yang isinya itu adalah DNA. Bakteri itu memiliki dua macam DNA. Yang pertama itu adalah DNA kromosom. Kalau pada gambar di sebelah kanan itu yang berwarna merah, selain DNA kromosom, bakteri itu juga memiliki plasmid ya, istilah lainnya ekstra kromosomal DNA. Jadi merupakan DNA yang di luar kromosom DNA yang sirkuler. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau plasmid ini memiliki unsur-unsur genetik yang lebih sedikit dibandingkan dengan DNA kromosom yang sebenarnya, yang sirkuler, yang warna merah ya. Jadi yang warna biru ini plasmid, yang warna merah ini adalah DNA bakteri yang sesungguhnya. Bedanya kalau yang plasmid itu mengandung unsur genetik yang lebih kecil dibandingkan dengan yang DNA bakteri yang sesungguhnya ini. Nah, untuk yang plasmid itu biasanya membawa gen-gen tertentu. Misalnya pada Escherichia coli, plasmidnya itu bisa direkayasa genetika. Karena apa? Karena beberapa E. coli itu ada yang bisa menyandi atau ada yang membawa gen untuk menyandi penghasil insulin. Nah, jadi gen penyandi penghasil insulin ini nantinya itu akan ditransferkan ke bakteri yang lain dengan bantuan plasmid ini. Selain asam nukleat yang ada di dalam sitoplasma, karena sel prokariot itu tidak memiliki membran inti, berarti kan asam nukleatnya tersebar di dalam sitoplasma. Nah, selain asam nukleat, yang ada di sitoplasma selanjutnya itu adalah organel-organel sel. Contoh organel sel yang ada pada sel bakteri adalah ribosom. Ribosom itu fungsinya adalah untuk merupakan tempat terjadinya sintesis protein ya. Jadi sel bakteri itu bisa menghasilkan proteinnya sendiri. Nah, prosesnya disebut sintesis protein. Tempat terjadinya adalah di dalam ribosom. Ribosom itu ditemukan di dalam sitoplasma. Jadi dia berbentuk seperti partikel-partikel kecil yang tersebar di dalam sitoplasma. Nah, muatannya ribosom itu adalah tersusun atas dua bagian ya, bagian kecil sama bagian besar. Penyusun dari ribosom itu adalah rRNA ya, ribosomal RNA. Nanti di materi genetika akan dijelaskan macam-macam RNA ya. Jadi RNA yang dihasilkan oleh inti sel salah satunya itu adalah rRNA. rRNA ini merupakan penyusun dari ribosom. Ini adalah tabel yang menyajikan makromolekul penyusun materi sel bakteri ya. Jadi di situ ada asam nukleat, ada protein, ada polisakarida, kemudian ada fosfolipid. Makromolekul ini merupakan subunit yang nantinya akan bergabung membentuk suatu organel atau struktur di bakteri. Misalnya asam nukleat ya, merupakan penyusun dari subunitnya itu adalah nukleotida. Nah,
asam nukleat ini dapat dibedakan menjadi DNA, rRNA, tRNA, sama mRNA ya. Kemudian untuk protein itu subunit penyusunnya adalah asam amino. Subprotein ini dapat ditemukan di flagella, di pili, di dinding sel ya, membran sitoplasma, ribosom sitoplasma. Kemudian untuk polisakarida, subunit penyusunnya adalah karbohidrat. Dapat ditemukan di mana? Di kapsul, bakteri, kemudian sama di dinding sel. Nah, fosfolipid, subunit penyusunnya adalah asam lemak, dapat ditemukan di bagian membran sel. Nah, setelah kita tahu makromolekul penyusun dari struktur sel bakteri ini, maka ketika kita nantinya mau mengembangbiakkan bakteri di laboratorium, maka media agar yang kita gunakan isinya itu minimal mengandung zat-zat seperti ini ya, sehingga si bakteri itu nantinya itu bisa tetap eksis ya, bisa survive untuk tumbuh. Kalau yang tadi sudah kita jelaskan terkait dengan sel prokaryotik, sekarang kita akan masuk ke penjelasan sel eukaryotik ya. Jadi sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran inti sel. Jadi letaknya asam nukleat itu di dalam inti sel, tidak tersebar di dalam sitoplasma. Nah, selain itu, organel-organel sel pada sel eukaryotik itu lebih kompleks ya, lebih banyak. Di situ nanti akan ada mitokondria, ada ribosom, ada lisosom, ada sistem endomembran yaitu retikulum endoplasma, ada badan Golgi dan banyak lainnya lagi. Nah, sel eukaryotik itu berdasarkan jumlah selnya itu dibedakan menjadi uniseluler ya, sel satu, dan multiseluler kalau bersel banyak. Contohnya yang uniseluler itu ada protozoa, ada alga, ada jamur uniseluler atau biasa disebut sebagai kamir atau yeast. Sedangkan yang sel eukariot multiseluler contohnya ada apa? Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada jamur sejati yang biasa dimakan, sama ada jamur kapang-kapangan, misalnya jamur tempe. Untuk pembahasan struktur sel eukariot akan kita bahas lebih lengkap di pertemuan ketiga ya. Sekarang kita akan bahas terkait perbedaan prokariot dan eukariot. Jadi ini adalah tabel yang menyajikan perbedaan antara prokariot dan eukariot. Sudah dijelaskan tadi ya, jadi ini hanya resumenya. Kalau inti selnya, kalau prokariot itu dia tidak punya, karena dia punyanya itu nukleoid ya, jadi bentukan menyerupai inti sel. Kalau eukariot dia memiliki inti sejati karena terbungkus oleh membran inti. Kemudian untuk organelnya, kalau prokariot itu lebih sedikit dibandingkan dengan eukariot. Kalau eukariot itu lebih banyak, lebih kompleks untuk organel selnya. Kemudian untuk DNA-nya, kalau pada prokariot itu DNA-nya telanjang karena tidak punya membran inti. Kalau eukariot DNA-nya itu terikat protein histon membentuk nukleosom ya, nanti ini akan ada penjelasannya, dan terbungkus oleh yang namanya membran inti. Selanjutnya untuk ukurannya, kalau prokariot itu kecil ya, jadi kecil sekali berbeda dengan eukariot. Selanjutnya ada yang namanya mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Kalau pada prokariot itu tidak punya, kalau eukariot itu banyak. Nah, mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate ini berperan dalam, jadi dia itu berfungsi sebagai kerangkanya sel. Nah, nanti bagian sel inilah yang membantu pada saat proses pembelahan sel pada eukariot ya. Jadi pada proses pembelahan mitosis ini nanti akan berperan. Selanjutnya terkait dengan proses pembelahan selnya. Kalau pada prokariot
dari satu sel induk itu akan membelah menjadi 2 sel anakan yang sama. Sedangkan eukariot, model pembelahan selnya itu dengan proses pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, model pembelahan sel ini nanti akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah informasi genetiknya. Kalau prokariot itu informasi genetiknya melalui molekul DNA dengan sedikit protein. Kalau pada eukariot itu ada DNA, DNA-nya itu kompleks yang dibungkus dengan protein yang namanya histon, membentuk suatu badan yang disebut sebagai kromosom ya. Kemudian untuk RNA-nya, kalau pada prokariot itu ada tapi jumlahnya sedikit ya. Kalau eukariot jumlahnya lebih banyak. Sedangkan untuk ribosomnya, kalau pada prokariot ukurannya itu kecil, muatannya itu 70. Kalau pada eukariot, ribosomnya itu ukurannya besar, muatannya itu adalah 80. Cukup sekian penjelasan saya terkait penggolongan sel prokariotik dan eukariotik. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.